Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Kabut pagi di Kampung Pematang bukanlah uap biasa. Ia adalah selimut tebal yang menahan suara, menyaring cahaya, dan menyembunyikan tepi-tepi dunia. Desa terpencil itu terhimpit di antara dua punggungan bukit yang dijuluki masyarakat setempat sebagai pintu sunyi, tempat hutan belantara menyimpan rahasia purba. Di jantung keheningan itulah, 5 tahun terakhir, Ustadz Aiman menambatkan hidupnya. Aiman, nama yang berarti keamanan atau ketentraman, adalah representasi sempurna dari desa tersebut. Sederhana, teduh, dan teguh pada prinsip. Rutinitasnya adalah simfoni yang harmonis. Bangun sebelum azan subuh, membersihkan diri dari sisa-sisa malam, kemudian memimpin salat berjemaah di surau kecil yang berdinding kayu. Selebihnya adalah mengajar anak-anak mengaji, bertani di ladang belakang, dan sesekali memberikan nasihat bijak bagi para tetua desa. Pemuda itu tidak memiliki gawai pintar, kendaraan mewah, atau keinginan duniawi yang berlebihan. Kesucian hatinya, kejujuran perilakunya, telah menjadi perisai tak terlihat yang membuat Kampung Pematang terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk dan godaan luar. Sore itu, hari terasa lebih berat dari biasanya. Matahari telah lama merangkak turun di balik bukit, mewariskan sepotong jingga kemerahan sebelum sepenuhnya ditelan kegelapan. Udara membawa kelembapan yang menusuk tulang, dan aroma daun gugur bercampur dengan bau tanah basah. Saat Aiman baru saja menyelesaikan wirid Bagda Asyar, suara ketukan pelan terdengar di ambang pintu surau. Ketukan itu begitu sopan, nyaris tak terdengar, namun entah mengapa, terasa seperti palu godam di telinga sang ustadz. Ketika pintu dibuka berdiri seorang gadis. Gadis itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Rani, memancarkan kecantikan yang luar biasa, kecantikan yang terasa salah tempat di tengah kesederhanaan desa. Wajahnya adalah ukiran yang terlalu sempurna, kulitnya putih bersih seolah tidak pernah tersentuh sengatan matahari, dan mata hitamnya berkilat tenang, namun menyimpan kedalaman yang tak terjangkau. Pakaiannya sederhana, tapi ia membawakan kesederhanaan itu dengan keanggunan seorang bangsawan. "Assalamualaikum Ustadz," sapa Rani, suaranya lembut seperti alunan air di atas batu pualam. "Hamba datang dari desa seberang, mencari tempat untuk menimba ilmu agama. Hamba mendengar kemuliaan ilmu Ustadz." Aiman tertegun. Bukan karena kecantikannya, melainkan oleh aura aneh yang menyertai. Gadis ini datang sendirian saat hari hampir gelap, dan ia tampak jauh lebih dewasa dari murid-murid Aiman yang lain, sebagian besar masih anak-anak. Kerudung yang dikenakan Rani pun terlihat asing, membingkai wajahnya dengan terlalu rapi, nyaris seperti bingkai lukisan. Dan yang paling mengganggu, di udara dingin itu, Aiman mencium aroma wangi yang sangat pekat, seperti bunga kantil yang baru dipetik. Sebuah aroma yang biasanya hanya tercium di malam hari. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Aiman, mencoba menepis segala pikiran yang mengganggu konsentrasinya. "Adik, dari mana? Desa seberang mana yang kau maksud? Perjalanan di malam hari berbahaya." Rani tersenyum. Senyumnya tidak mengubah wajahnya, tetapi mengubah cahaya di sekitarnya, membuat Aiman merasa seolah ia sedang disorot oleh rembulan. "Hamba menempuh jalan pintas melalui jalur hutan, Ustadz. Tidak usah khawatir. Hanya ilmu Ustadz yang hamba cari. Hamba memohon, izinkan hamba menjadi murid Ustadz." Kesungguhan di mata gadis itu terlepas dari segala keanehan, menggetarkan hati Aiman. Di satu sisi ia adalah seorang pengajar. Kewajibannya adalah menyebarkan ilmu kepada siapapun yang memintanya. Menolak karena alasan kecantikan adalah bentuk keangkuhan dan buruk sangka. "Baiklah Nak Rani," putus Aiman akhirnya, sedikit menarik napas panjang. "Kau boleh mengaji di sini, tapi karena usia dan kesendirianmu kau akan mengaji secara terpisah setelah murid-murid yang lain selesai. Kau akan menjadi murid privat." Rani mengangguk hormat, sorot matanya yang dalam kini tampak seperti kilatan puas. "Hamba terima Ustadz, terima kasih.
Hamba akan segera kembali setelah mendapatkan tempat bermalam. Gadis itu kemudian berbalik, menghilang ke dalam pekatnya malam secepat bayangan yang ditiup angin. Aiman menutup pintu surau, tetapi ketenangan batinnya telah pergi. Perasaannya campur aduk. Ia merasa seperti baru saja membuka pintu ke dalam sebuah lorong gelap yang ia tahu seharusnya tidak ia masuki. Malam itu, ia memperpanjang sholat sunnahnya, mencari perisai dan keteguhan dari Sang Pencipta. Sebab ia merasa kedatangan Rani adalah ujian, bukan sekadar kunjungan. Hari-hari berganti menjadi minggu, dan Ustadz Aiman mulai menyaksikan fenomena Rani. Gadis itu menetap di sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan di ujung desa. Tidak ada yang pernah melihatnya datang atau pergi. Tidak ada yang pernah melihatnya berbelanja di pasar. Namun rumah itu kini bersih dan terawat. Di surau, Rani adalah murid yang terlampau sempurna. Saat murid-murid yang lain masih kesulitan membedakan huruf K dan H, Rani sudah mampu melantunkan ayat-ayat panjang dengan tajwid yang nyaris tanpa celah. Hafalannya bagaikan air yang mengalir ke wadah, cepat, akurat, dan tanpa perlu pengulangan. Ia menguasai materi yang seharusnya membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya dalam hitungan hari. Aiman, sang guru yang sabar, sering merasa bingung. Apakah Rani memang sejenius itu? Ataukah ia sudah memiliki bekal ilmu yang sangat banyak sebelumnya? Masyarakat desa yang religius namun sederhana mulai menjadikannya bahan pembicaraan. Mereka memuji kemuliaan Aiman karena berhasil menarik seorang murid secantik dan secerdas Rani. Bahkan, beberapa ibu muda mulai mendesak Aiman untuk menikahi gadis itu agar cahaya Rani tidak pergi dari desa. Pujian-pujian itu, alih-alih menyenangkan, justru membuat Aiman semakin waspada. Keanehan yang Aiman perhatikan di bab 1 semakin menguat. Pertama, fenomena kehadiran. Rani selalu muncul di surau tepat saat matahari mulai tenggelam, seolah-olah ia berteleportasi dari dimensi lain. Begitu sesi mengaji selesai dan waktu Isya tiba, ia akan berpamitan dengan langkah ringan, lalu menghilang. Tidak seorang pun, termasuk Aiman, yang pernah melihatnya saat menjelang azan subuh. Ia tidak pernah salat subuh berjemaah di surau. Ketika ditanya, Rani menjawab dengan alasan yang masuk akal, namun terasa dingin. Hamba sedang tidak bisa berjemaah, Ustadz. Hamba melaksanakan di rumah. Kedua, aroma kantil. Bau wangi bunga kantil itu bukan lagi samar-samar, melainkan intens dan memabukkan, terpusat pada kehadiran Rani. Aroma ini, yang begitu erat kaitannya dengan ritual-ritual mistis di Jawa, menyelimuti surau setiap kali gadis itu duduk di depannya, menciptakan atmosfer yang terasa berat dan gaib. Di sisi lain, Rani mulai meningkatkan ujiannya. Saat menyetor hafalan, tangan gadis itu kerap menyentuh punggung tangan Aiman, seolah-olah tidak sengaja. Sentuhan itu bukan sentuhan kulit manusia biasa. Itu adalah sentuhan yang terasa dingin, namun menyengat, meninggalkan jejak hangat yang aneh di kulit sang ustadz. Tatapan mata Rani pun kini lebih sering tertuju pada Aiman. Tatapan itu bukan lagi tatapan murid yang mendengarkan, melainkan tatapan yang menuntut perhatian. Tatapan yang mencoba mengupas perisai spiritual Aiman lapis demi lapis. Aiman, si pemuda alim, mulai merasa terganggu secara fisik dan mental. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Rani sangat menawan. Kehadirannya menguji ketenangan yang selama ini ia junjung tinggi. Setiap sentuhan yang disengaja dan tatapan yang mendalam itu menanamkan benih was-was di dalam hatinya. Ia tahu, Rani sedang mencoba menggeser fokusnya dari kitab suci ke hawa nafsu. Malam itu, setelah sesi mengaji privat yang terasa panjang dan menyesakan, Aiman duduk bersila di mihrab surau. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan pikiran kotor itu masuk. Astagfirullah, bisik sang ustadz memejamkan mata. Lindungi hamba dari tipu daya yang terselubung kemuliaan ilmu. Aiman menyadari bahwa keindahan dan kesempurnaan Rani adalah ilusi yang berbahaya. Seorang murid yang sempurna tidak akan melakukan sentuhan yang disengaja. Seorang pencari ilmu sejati akan tunduk dan menundukkan pandangan. Tapi Rani melakukan sebaliknya. Kini Aiman tidak lagi menepis pikirannya. Ia menerima kenyataan pahit. Kedatangan Rani bukanlah anugerah, melainkan ujian yang telah diutus untuk meruntuhkan kesuciannya. Gadis itu adalah racun yang dibalut madu, dan Aiman harus segera mencari cara untuk mengeluarkannya dari kehidupannya.
sebelum aura mistis Rani benar-benar merusak benteng keimanannya. Ketenangan di kampung pematang kini hanya ada di permukaan. Di kedalaman batin sang ustadz, perang spiritual telah resmi dimulai. Jika pada bab-bab awal Rani datang dengan kesederhanaan yang menipu, maka pada minggu ketiga kedatangannya, ia melepaskan topeng kepolosan itu. Gadis itu tampil dalam balutan busana yang lebih kaya warna, tetapi dirancang untuk menonjolkan lekuk tubuhnya tanpa melanggar batas kesopanan. Kain sutra berwarna ungu tua atau hijau zamrud kini membalut tubuhnya, memantulkan cahaya surau yang remang-remang, membuat sosoknya tampak bersinar di tengah temaram. Aroma kantil yang dulu samar-samar kini diperkuat, begitu pekat hingga memenuhi ruang surau, menciptakan ilusi bahwa Aiman sedang mengajar di tengah taman bunga di malam hari. Rani menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mempersempit jarak. Dalihnya selalu sama, membahas kedalaman makna ayat. "Ustadz," kata Rani suatu malam, menyodorkan kitab, tetapi posisi tubuhnya condong ke depan. Suaranya diatur pada nada yang bergetar penuh kerinduan. "Hamba tidak mengerti. Mengapa ayat ini berbicara tentang kesabihan hati? Bagaimana mungkin hati bisa suci jika jiwa selalu digoda oleh keindahan duniawi?" Pertanyaan itu terasa seperti jebakan. Aiman tahu, Rani tidak sedang bertanya tentang tafsir Jalalain, tetapi sedang memancing reaksi personal dari dirinya. Aiman segera mengambil tindakan preventif. Ia memindahkan sesi mengaji privat dari sudut mihrab yang tersembunyi ke bagian tengah surau, di bawah lampu minyak yang paling terang, tempat setiap gerak-gerik mereka akan terlihat jika ada penduduk desa yang kebetulan lewat. Aiman juga meletakkan mushaf besar di antara dirinya dan Rani, menciptakan penghalang fisik yang jelas. Ketika Rani mencoba melakukan kontak fisik lagi, Aiman akan menarik tangannya dengan sopan, beralasan harus mengambil pena atau membenarkan posisi duduk. Namun upaya Rani tidak berhenti. Melihat benteng fisik Aiman menguat, ia beralih ke ranah emosi. "Ustadz Aiman," lirih Rani, menyentuh nama sang ustadz dengan cara yang terasa intim. "Kau adalah sosok yang tak ternoda. Kehidupanmu begitu indah. Apakah tidak ada setitik pun keinginan di hatimu untuk berbagi kehidupan ini dengan seseorang? Untuk membangun keluarga?" Godaan ini terasa lebih berbahaya dari sentuhan apapun. Itu menyerang pada kelemahan alamiah setiap manusia. Aiman yang selama ini hanya fokus pada Tuhan, tiba-tiba merasa sepi. Kala keraguan mulai menari di benaknya, sebuah pertolongan tak terduga datang. Pada pagi hari, Aiman mengunjungi rumah Kiai Saleh, sesepuh buta di desa yang dikenal memiliki mata batin yang tajam. Saat Aiman duduk di hadapannya, Kiai Saleh menghela napas panjang. Mata putihnya tampak menatap langsung ke jiwa sang ustadz. "Nak Aiman," suara Kiai Saleh berat dan serak. "Aku mencium aroma di sekitarmu, aroma bunga kantil yang terlalu wangi untuk subuh. Waspadalah nak. Ada kembang malam yang haus madu sedang mengitari tamanmu. Ia datang untuk memetik buah yang paling suci, bukan untuk belajar menanam. Jika kau jatuh, ia akan meminum cahaya yang ada di dadamu." Peringatan itu sejelas kilat. Aiman kini yakin sepenuhnya, Rani bukanlah manusia biasa. Malam harinya Rani datang untuk ujian terakhir dari babak pertama ini. Ia mengenakan jubah putih yang dihiasi sulaman emas, tampak seperti pengantin yang menunggu di pelaminan. "Ustadz," kata Rani, suaranya kini mendesak. "Hamba tidak bisa menahan diri lagi. Hamba mencintaimu. Keberadaanmu adalah cahaya yang hamba cari selama ini. Terimalah hamba sebagai istrimu. Kita akan mengabdikan diri bersama. Kau akan menjadi pemimpin yang mulia, dan hamba akan menjadi abdi setiamu." Lalu Ranilah yang melanggar batas terakhir. Dengan gerakan cepat yang tidak disangka Aiman, gadis itu melangkah maju, menjatuhkan diri berlutut, dan mencoba meraih tangan Aiman, memandangnya dengan mata yang penuh air mata buaya. Air mata yang tampak berkilauan oleh cahaya gaib. Aiman menarik tangannya secepat sambaran petir. Ia berdiri, tubuhnya gemetar, bukan karena nafsu, melainkan karena kemarahan spiritual yang murni. Wajahnya yang damai berubah menjadi tegang, dan suaranya kini adalah gema dari keteguhan yang didapatnya dari ribuan kali sholat malam.
Nak Rani, teguran Aiman keras memantul di dinding surau. Hentikan sandiwaramu. Aku telah mencium tipu daya di balik wangi kantilmu. Cintamu palsu, kesetiaanmu semu. Aku menolak. Aku tidak akan menukar kesucian imanku dengan godaan raga fana. Pergilah dan jangan pernah kembali. Wajah Rani yang sempurna seketika retak. Kilatan kekecewaan bercampur amarah melintas di matanya yang hitam. Tanpa berkata-kata, gadis itu membanting mushaf yang dipegangnya, lalu berdiri dan menghilang melalui pintu, larut dalam gelapnya malam. Aiman ambruk di tempatnya, kelelahan mental. Ia tahu Rani telah gagal dalam ujian pertamanya, tetapi ini baru permulaan. Saat Rani melesat menjauhi kampung pematang, wujud fisiknya mulai memudar. Pakaian sutra ungu yang anggun itu perlahan berubah menjadi selubung cahaya keperakan, dan langkah kakinya yang menginjak tanah kini melayang tanpa jejak. Rani bukanlah gadis desa. Nama aslinya adalah Putri Kemuning, pewaris tunggal kerajaan Bunian di hutan Pintu Sunyi. Dunia Bunian adalah kebalikan dari kampung pematang. Di sana hukum alam tak berlaku dan kemuliaan diukur dari kekuatan gaib. Putri Kemuning adalah kecantikan yang mematikan, terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, mulai dari permata hingga takhta. Ayahnya Raja Wiratama adalah penguasa Bunian yang kejam dan ditakuti, bersemayam di istana yang terbuat dari emas hitam yang diselimuti kabut abadi. Raja Wiratama murka. Kegagalan. Suara sang raja menggelegar di aula istana, membuat permata di mahkota Putri Kemuning bergetar. Kau datang membawa keindahan termurnimu, dan ia menolaknya seperti menolak lumpur. 5 tahun Aiman berada di pinggiran kerajaan kita. 5 tahun pula kekuatan kita terdesak oleh kesucian doanya. Aku mengirimmu untuk menghancurkan perisainya, Kemuning, bukan untuk kembali dengan kegagalan yang memalukan. Putri Kemuning, walau ratu di kerajaannya sendiri, tunduk di hadapan ayahnya. Ampun, Ayahanda Raja, kekuatan sang ustadz bukan pada kekayaan atau kesaktian. Ia adalah manusia yang sungguh-sungguh suci, menjunjung tinggi batasan agama. Hamba telah melanggarnya secara terang-terangan, dan ia menutup dirinya rapat-rapat. Raja Wiratama tertawa mengejek, tawa yang terdengar seperti suara rantai yang diseret di atas batu. Kesucian hanya topeng, Kemuning. Semua manusia memiliki harga, dan jika raga tidak berhasil, maka kita beli jiwanya. Kau harus kembali. Tawarkan padanya bukan lagi cinta, tetapi mimpi-mimpi terbesar manusia. Tawarkan padanya kekuasaan, kemuliaan di dunia, dan kedudukan yang tak terhingga. Maka, Putri Kemuning kembali ke kampung pematang, namun dengan strategi yang berbeda. Kembalinya Kemuning sebagai Rani adalah sebuah studi kasus tentang manipulasi emosional. Ia tidak lagi mencoba merayu Aiman dengan sentuhan fisik, melainkan dengan air mata. Rani datang dengan wajah pucat, pakaian lusuh, dan tatapan mata yang dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ia tidak lagi berbicara dengan suara menggoda, melainkan dengan bisikan penyesalan. Rani duduk di ambang surau, menundukkan kepala, menunggu Aiman menyelesaikan sholat maghrib. Saat Aiman menemuinya, Rani tidak mengangkat wajah. Ustadz, bisiknya suaranya serak. Hamba mohon 1000 ampun. Hamba telah berbuat lancang. Hamba adalah wanita yang penuh kekurangan, yang datang ke sini dengan harapan palsu. Hamba menyadari, hamba tidak pantas berada di dekatmu. Hamba akan segera pergi. Kata-kata Rani menusuk sisi kemanusiaan Aiman. Sang ustadz merasa kasihan. Ia melihat gadis itu bukan lagi sebagai godaan gaib, melainkan sebagai jiwa tersesat yang membutuhkan bimbingan. Rasa iba adalah sisi terkuat Aiman. Sisi itu pula yang kini dimanfaatkan oleh Putri Kemuning. Nak Rani, kata Aiman lembut, mencoba memancarkan ketenangan. Setiap manusia pernah khilaf, kembalilah. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Aku akan mengajarimu, tetapi jaga jarakmu. Itu adalah syarat. Rani mengangkat wajahnya yang dibasahi air mata. Hamba takut, Ustadz. Hamba merasa sangat lemah. Hamba merasa hamba tidak akan bisa menjadi baik seperti yang Ustadz ajarkan. Hamba selalu gagal meraih kemuliaan. Gadis itu bermain di atas rasa rendah diri dan keputusasaan. Aiman, yang jiwanya terpanggil untuk menolong,
merasa benteng spiritualnya sedikit melunak. Ia tidak bisa menolak seorang yang tampak tulus ingin bertaubat, terlepas dari segala keanehan di masa lalu. Jangan pernah putus asa, nasihat Aiman mencoba menguatkan. Setan adalah musuh yang pandai. Jangan biarkan dia membuatmu merasa hina. Rani mengangguk. Tatapan mata Kemuning tidak lagi menantang, tetapi memuja. Tatapan itu berkata, "Kau adalah guruku, penyelamatku, dan satu-satunya yang kucintai." Aiman kini merasa terbagi dua. Satu sisi jiwanya memerintahkan untuk mengusir gadis itu, tahu bahwa Rani adalah utusan keburukan. Sisi kemanusiaannya yang lain, yang penuh belas kasih, menuntut agar Aiman membimbingnya. Di bawah rembulan, Aiman kembali berzikir. Namun zikirnya tidak lagi murni. Zikir itu diiringi bayangan wajah Rani yang menangis, wajah yang membuat sang ustadz bertanya-tanya, apakah ia terlalu keras terhadap gadis yang mungkin saja hanya korban dari masa lalu yang buruk? Keraguan ini, benih was-was yang ditanam oleh Rani, adalah awal dari jebakan yang jauh lebih dalam. Setelah keberhasilan Rani menanamkan keraguan dan rasa kasihan, Kemuning tahu ia harus menyerang pada titik kelemahan paling hakiki Aiman. Ambisi suci untuk menyebarkan agama. Suatu malam saat mengaji, Rani tiba-tiba mengalihkan pembicaraan dari hukum faraid ke persoalan duniawi. "Ustadz," ucapnya, nadanya kini kembali tenang, penuh perhitungan. "Hamba mengamati surau ini. Dindingnya rapuh, lantainya retak. Jika saja Ustadz memiliki harta yang berlimpah, tentu Ustadz bisa membangun pesantren besar, menampung ratusan anak, menyebarkan cahaya ilmu ke seluruh penjuru negeri. Bukankah itu cita-cita tertinggi Ustadz?" Aiman menatap sekeliling. Benar, ia selalu mendambakan sebuah pondok besar. Ia sering berdoa agar Allah memberinya rezeki untuk mewujudkan impian itu, tapi selama ini hasilnya nihil. "Itu adalah impian Nak Rani," jawab Aiman, tersenyum pahit. "Tapi harta adalah ujian. Aku menerima apa yang ada." Rani tersenyum, senyum yang kali ini tidak menggoda secara fisik melainkan secara spiritual, seolah ia adalah perwujudan takdir. "Ustadz, hamba bisa membantumu mencapai impian itu dalam sekejap mata. Ayah hamba, orang tua hamba, memiliki sumber daya tak terbatas. Kami bisa memberimu emas yang cukup untuk membangun kota, bukan hanya pesantren. Kami bisa menjadikanmu ulama terbesar yang diagungkan di seluruh penjuru Jawa. Kau hanya perlu mengizinkan kami menjadi jembatanmu." Kemudian Kemuning melepaskan serangan visual yang mematikan. Aiman tiba-tiba merasakan kepalanya pening, dan penglihatan suraunya goyah. Di hadapannya dinding kayu lapuk surau lenyap. Tempat itu berubah menjadi aula megah. Pilar-pilar marmer menjulang tinggi, kubah emas berkilauan diterpa cahaya. Di tengahnya Aiman melihat dirinya sendiri, duduk di singgasana besar yang dihiasi permata, mengenakan jubah keemasan. Ratusan santri muda berseragam rapi duduk di lantai, mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya dengan penuh takzim. Di sampingnya, duduk Rani, mengenakan mahkota yang menakjubkan, memancarkan aura kemuliaan yang tiada tara. "Lihat Ustadz," bisik Rani, suaranya terasa hangat, mengisi benak Aiman. "Ini adalah takdir yang menantimu. Kemuliaan untuk dirimu, dan ilmu yang tersebar luas. Semua itu bisa kau raih besok pagi, tanpa perlu bertani, tanpa perlu menunggu donasi. Terimalah aku, dan kau akan menjadi pemilik dunia." Visi itu begitu nyata, begitu membius. Keinginan Aiman untuk berdakwah, untuk membawa ribuan orang ke jalan yang benar, terasa begitu dekat. Ia mulai bergumul. Apakah rezeki dari alam gaib, jika digunakan untuk tujuan suci, masih dianggap haram? Bukankah Nabi Sulaiman juga dianugerahi kekuasaan atas jin? Benteng Aiman, yang kebal terhadap godaan raga, kini runtuh di hadapan godaan kemuliaan. Namun Kemuning tidak puas dengan janji lisan. Ia ingin ikatan yang nyata. "Ayah hamba ingin kau menerima tanda keseriusan kami," ucap Rani, setelah visi itu memudar. Gadis itu membuka tas kecil yang tampak usang. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sekeping emas murni. Emas itu memancarkan kilau yang begitu murni, begitu padat, yang tidak mungkin berasal dari tambang manusia. Berat dan kilaunya terasa menggiurkan. "Terimalah ini."
Rani mendorong emas itu perlahan ke arah Aiman, tatapannya penuh harap. Anggap ini sebagai hadiah untuk memulai pembangunan surau baru. Ambil, dan ikatan kita akan dimulai. Jika kau jatuh, maka seluruh ilmunya akan lenyap, dan kau akan menjadi budak bunian. Kami akan memberimu kekuasaan abadi. Aiman melihat emas itu. Matahari duniawi tampak bersinar dari benda tersebut. Ia ingin sekali mengambilnya, hanya untuk membuktikan bahwa ia mampu membangun pesantren impiannya. Tangannya terulur sedikit, lalu berhenti. Kekayaan itu terasa panas, seolah memancarkan api spiritual yang siap membakar keimanannya. Dengan sisa kekuatan terakhirnya, Aiman menarik tangannya. Aku menolak emasmu, Nak Rani. Aku akan membangun surau ini dengan rezeki yang suci, walau butuh waktu seumur hidupku. Kekuasaan sejati hanya milik Allah. Aku tidak akan menjadi pemimpin yang dimuliakan oleh jin. Aiman berhasil menolak harta itu. Namun, harga yang dibayar adalah keraguan yang lebih dalam. Ia menolak emas, tapi ia tidak lagi mampu menolak janji kekuasaan yang telah menjangkiti hatinya. Malam itu Aiman tidak bisa tidur. Keraguan akibat godaan kekuasaan itu berputar-putar di benaknya, menghancurkan konsentrasi zikirnya. Tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh energi spiritualnya telah tersedot. Dalam tidurnya yang gelisah, Aiman memasuki sebuah mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Melihat dirinya berada di tepi jurang yang gelap. Di seberang jurang terhampar sebuah istana megah, persis seperti yang Kemuning perlihatkan. Istana itu bersinar-sinar, dan Rani berdiri di gerbangnya, melambaikan tangan, memintanya melompat. Tepat saat Aiman hendak melangkahkan kaki, muncul sesosok lelaki tua bercahaya di sampingnya. Pakaian putihnya bersinar lembut, wajahnya dipenuhi kebijaksanaan. Lelaki tua itu menunjuk ke jurang. Nak Aiman, suara lelaki tua itu mengalir lembut seperti sungai di padang pasir. Jembatan itu adalah janji palsu. Kerajaan yang kau lihat hanyalah ilusi yang dibangun di atas kesombongan. Ingatlah, kekayaan yang datang tanpa keringat dan darah yang halal adalah racun yang merusak sumsum keikhlasan. Tuhan tidak membutuhkan hartamu. Tuhan membutuhkan kejujuran hatimu. Lelaki tua itu kemudian membacakan sebuah ayat pendek, sebuah amalan pelindung yang Aiman kenal, tetapi tidak pernah ia pahami kedalamannya. Aiman terbangun dengan kaget. Tubuhnya bermandikan keringat dingin. Wajah lelaki tua itu, yang terasa seperti perwujudan syaikh gurunya di masa lalu, terukir jelas di benaknya. Ia kini tahu apa yang harus dilakukan. Pagi itu, tanpa memberitahu siapapun, Aiman membawa bekal air minum dan berjalan menuju makam Syekh Abdullah, sebuah makam keramat di puncak bukit yang dikenal sebagai tempat para wali zaman dahulu mencari petunjuk. Keputusan Aiman adalah berdiam diri, berpuasa dan melakukan sholat istikharah selama 3 hari, mencari kekuatan ilahi untuk mengusir Rani selamanya. Begitu Aiman duduk bersila di samping makam, aura gelap langsung menyerang. Di dunia bunian, Kemuning merasakan pergerakan Aiman. Dia mencari perisai, bentaknya pada dirinya sendiri. Dia tidak boleh menemukan cara untuk mengusirku. Rani segera melancarkan serangan mental dan fisik. Saat Aiman mencoba memejamkan mata dan berzikir, kepalanya mulai terasa ditusuk-tusuk jarum. Rasa kantuk yang sangat berat menekannya, seolah ia belum tidur selama seminggu penuh. Suara-suara aneh mulai berbisik di telinganya, memanggil namanya, menertawakan upayanya yang sia-sia. Aiman berusaha fokus. Dia mengulang-ulang amalan yang ia dapat dalam mimpi, yaitu ayat tentang ketenangan jiwa. Ketika ia melakukannya, rasa sakit di kepala mereda sejenak, tetapi segera digantikan oleh serangan lain. Tiba-tiba, ia melihat bayangan hitam besar berkelebat di tepian hutan, memancarkan bau anyir yang menjijikkan, berlawanan dengan wangi kantil Rani. Pergulatan itu berlangsung seharian. Rani mencoba menggunakan segala tipu daya bunian untuk menjatuhkannya. Rasa sakit fisik, ilusi mengerikan, hingga bisikan yang memutarbalikkan ajaran agama. Mendekati tengah malam, Aiman mencapai batas kekuatannya. Tubuhnya lunglai, ia nyaris menyerah pada kantuk dan rasa sakit. Dalam keputusasaan, ia ingat kembali ayat yang dibacakan oleh lelaki tua dalam mimpinya. Kali ini,
Ia membacanya bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai jeritan hati yang meminta pertolongan. Saat ayat itu dilafalkan dengan segenap jiwa, terjadi keajaiban. Sebuah cahaya putih tipis muncul dari dada Aiman, menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk lapisan perisai. Semua rasa sakit hilang, semua bayangan hitam mundur. Bau anyir menjijikkan itu lenyap, digantikan oleh aroma kayu gaharu yang menenangkan. Aiman kini memegang sebuah kunci. Amalan ini adalah perisai paling murni yang mampu menangkis sihir paling gelap sekalipun. Aiman kini siap. Ia tahu ia tidak bisa lagi lari. Ia harus menghadapi Putri Kemuning secara langsung, menggunakan cahaya suci yang baru ia temukan. Setelah 3 hari 2 malam berpuasa dan berzikir di makam keramat, Aiman kembali ke kampung Pematang dengan energi spiritual yang terisi penuh. Tubuhnya memang kurus kering, tetapi matanya memancarkan ketegasan yang tak pernah ada sebelumnya. Ia tahu, pertempuran terakhir akan terjadi di surau miliknya. Saat azan maghrib berkumandang, Aiman menunggu. Dan seperti dugaannya, Putri Kemuning, dalam wujud Rani, datang. Namun, Rani kali ini tidak mengenakan sutra mewah atau pakaian lusuh yang penuh penyesalan. Ia datang dengan aura yang paling mematikan, kecantikan yang menggoda dan kesucian yang menghina. Rambutnya yang panjang tergerai di balik kerudung tipis, aroma kantilnya kini begitu tajam, bercampur dengan aroma dupa yang menyesakkan. Di matanya, tidak ada lagi air mata, melainkan nyala api hitam yang mencoba menghanguskan jiwa Aiman. Rani duduk di tempat biasanya, tetapi jarak yang memisahkan mereka terasa seperti medan magnet yang kuat, mencoba menarik Aiman ke dalam pusaran kekejian. "Ustadz," sapa Rani. Suaranya terdengar merdu, namun dipenuhi kesombongan alam bunian. "Saya tahu kau mendapatkan amalan baru. Tapi amalan itu hanyalah bisikan dari jin rendahan. Itu tidak akan mampu menahan kekuatan kerajaan pintu sunyi." Aiman tidak gentar. Ia menatap lurus ke mata Rani, mematahkan kontak mata Rani yang selama ini selalu ia hindari. Saat ia menatap, mata Rani tampak seperti terowongan gelap menuju kehampaan. "Aku datang ke sini bukan untuk berdebat soal ilmu, Nak Rani," jawab Aiman. Suaranya tenang, namun setiap kata mengandung bobot kebenaran. "Aku datang untuk mengusirmu. Kampung Pematang adalah tanah yang dihidupi oleh cahaya tauhid, keesaan Tuhan. Tempat ini haram bagimu dan bagi semua tipu dayamu." Rani tersenyum dingin. "Sayang sekali, Ustadz. Kau memiliki potensi besar. Jika kau menjadi milikku, kau bisa menjadi wali abadi, kekasih dunia dan akhirat. Tapi kau memilih kehinaan di desa terpencil ini." "Kemuliaan sejati adalah melawan hawa nafsu," balas Aiman. "Dan kau adalah perwujudan nafsu dan kesombongan." Saat Aiman selesai mengucapkan kalimat itu, Kemuning melepaskan serangan terkuatnya. Ilusi puncak. Tiba-tiba surau berguncang hebat. Lantai kayu terbelah, dinding runtuh, dan Aiman mendapati dirinya berdiri di tengah badai pasir hitam yang mengerikan. Badai itu membawa bisikan ribuan makhluk yang berteriak menuduhnya munafik, menuduhnya ingin terkenal, menuduhnya berkhianat. Di atasnya Raja Wiratama muncul dalam wujud raksasa bertanduk, tertawa mengejek, siap menelan sang ustad. Aiman tahu jika ia berkedip ia akan hilang ditelan ilusi. Ia harus mempertahankan fokusnya pada perisai suci yang ia dapatkan. Aiman mengabaikan suara Raja Bunian, mengabaikan gempa, dan mengabaikan rasa sakit yang menghantam jiwanya. Mengambil napas dalam-dalam, Aiman mulai melafalkan amalan yang ia dapatkan dalam mimpi. Itu adalah ayat kursi, yang dibaca dengan penghayatan yang belum pernah ia capai seumur hidupnya. Saat ia membaca, setiap kata yang keluar dari mulut Aiman bukan lagi suara, melainkan gelombang cahaya putih yang menghanguskan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat pertama yang dilafalkan, badai pasir hitam itu berhenti seketika. La ta'khudzuhu sinatu wa la naum. Ayat kedua, raksasa Raja Wiratama berteriak kesakitan. Tubuhnya yang gelap mulai berasap seolah disiram air keras. Kemuning, yang kini berdiri di ujung ruangan, wajahnya berubah menjadi monster jelek. Kekuatan aslinya terungkap. Rambutnya memanjang seperti ular, matanya merah menyala, dan taringnya terlihat tajam. Ia menjerit.
Jeritan yang bukan berasal dari pita suara, tetapi dari lubuk dimensi lain yang gelap. "Hentikan, Ustadz. Aku akan memberimu kekuasaan penuh," teriak Kemuning, menawarkan suap terakhir. Aiman menutup mata. "Aku hanya tunduk kepada Allah, Raja di atas segala raja," bisiknya, lalu menyelesaikan ayat tersebut dengan kekuatan penuh. "Wala ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal aliyul adhim." Gelombang cahaya putih dari ayat kursi meledak dari Aiman, menghantam Putri Kemuning. Jeritan bunian itu menggema memekakkan telinga. Tubuh Kemuning terpental ke belakang, ia berputar di udara, dan kemudian ia menghilang sepenuhnya. Di tempat Kemuning berdiri, kini hanya ada serpihan abu hitam dan aroma kantil yang terbakar. Surau kembali normal. Dindingnya utuh, lantainya rata. Aiman duduk bersila di tengah keheningan, terengah-engah, tetapi jiwanya terasa ringan dan suci. Ia telah memenangkan pertarungan. Fajar menyingsing di kampung Pematang, membawa serta ketenangan yang telah lama hilang. Kemenangan spiritual Aiman terasa, bukan hanya di hatinya, tetapi juga di atmosfer desa. Kabut pagi itu terasa lebih jernih, dan kicauan burung terdengar lebih riang. Ketika Aiman memimpin salat subuh, ia melihat keheningan yang berbeda di sudut surau. Rumah kosong di ujung desa yang ditinggali Rani kini kembali diselimuti debu dan sarang laba-laba, seolah keberadaannya hanya mimpi buruk singkat. Masyarakat desa pun tidak lagi menyebut-nyebut Rani. Nama gadis itu seolah terhapus dari ingatan kolektif mereka. Hanya ada dua orang yang tahu pasti apa yang telah terjadi, Ustadz Aiman dan Kiai Saleh. Aiman berjalan mengunjungi Kiai Saleh. Sesepuh itu duduk tenang di beranda rumahnya. Begitu Aiman masuk, Kiai Saleh tersenyum lebar, senyum yang mencapai mata butanya. "Selamat nak Aiman," sapa Kiai Saleh, suaranya lega. "Aroma kantil itu sudah lenyap, tanah kita kini aman. Kau telah membuktikan bahwa kesucian hati lebih tajam daripada mata pedang dan lebih mulia daripada permata bunian." Aiman menunduk hormat. "Berkat bimbingan doa dan ilmu Kiai hamba selamat. Hamba belajar banyak tentang tipu daya iblis yang membungkus keburukan dengan jubah kebaikan. Ingatlah nak, nasihat Kiai Saleh. Bunian itu tidak pergi selamanya. Dia akan kembali, atau mengutus yang lain. Kekuatan mereka terletak pada kekosongan di hatimu. Selama engkau mengisi hatimu dengan cinta kepada Allah dan ikhlas dalam beramal, bentengmu tidak akan pernah runtuh. Teruslah menjadi guru mengaji di pedalaman ini. Kau adalah perisai bagi desa ini." Aiman menerima nasihat itu sebagai amanah. Ia kembali ke surau, ke kehidupan sederhananya. Ia kembali mengajar anak-anak mengeja alif, ba, ta, mencangkul ladangnya, dan memimpin sholat berjemaah 5 waktu. Ia tidak lagi mengejar impian pesantren megah yang ditawarkan Kemuning. Ia kini tahu kemuliaan sejati bukanlah gedung pencakar langit, melainkan sepotong hati yang tulus. Namun, pengalaman itu meninggalkan jejak. Setiap kali maghrib tiba dan kabut mulai turun, Aiman akan merasakan sedikit sentuhan dingin di punggung tangannya. Sentuhan itu adalah pengingat. Pengingat bahwa di balik ketenangan desa, di hutan pintu sunyi, Raja Wiratama masih memerintah, dan Putri Kemuning sedang menunggu, bersiap untuk mengutus utusan lain, atau datang lagi sendiri, ketika benteng kesucian Aiman menunjukkan celah walau hanya sebesar benang. Aiman tersenyum kecil, ia kini sudah siap. Ia tahu pertempuran abadi antara cahaya dan kegelapan akan terus berlangsung, dan ia memilih untuk berdiri tegak, memegang mushaf, menjadi mercusuar keimanan di pedalaman yang sunyi.